Jadi ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu tak perlu memikirkan dosa suami, karena dosa suami nggak akan dimintakan ke ibu tanggung jawabnya. Nggak perlu ibu-ibu cek-cek HP suami ibu, benar, mohon maaf ya, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kalau kau di rumah, kau suamiku, aku muliakan kamu seperti raja. Kalau kau keluar, aku serahkan kepada Allah. Begitu baru bahagia. Ini kadang-kadang emak-emak ini stres hidupnya karena suuzon. Telatnya abang pulang nih, biasa jam 9 pulang, kamu udah jam 11 nggak pulang. Aduh, jangan-jangan buka cabang lagi nih. Ya, iya pak. Padahal suaminya lagi baca Quran di masjid. Pulang-pulang diinterogasi dari mana ke mana sama siapa. Makanya banyak bapak-bapak tulis nama istri kuntilanak di HP-nya. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Ibu tunaikan hak suami, hak ibu minta sama Allah. Ya Allah, aku sudah muliakan dia, ya Allah. Suamiku, aku muliakan dia seperti raja, ya Allah. Aku taati dia. Aku lagi masak, dia panggil, aku matikan komporku, ya Allah. Tak pernah aku katakan sebentar. Wanita yang taat itu kalau dipanggil suami ya, dia tak pernah katakan ntar, tunggu sebentar, aku lagi nyuci, aku lagi, tidak ada. Dia panggil, sayang, dek, matikan kompormu, tinggalkan cucianmu, penuhi panggilan suamimu. Itulah wanita soleha. Ibu-ibu, mohon maaf nih, ibu-ibu majelis taklim, saya rasa sudah bertahun-tahun ikut kajian ini ya. Majelis taklimnya Masya Allah bisa ratusan orang hadir, ini luar biasa. Berhentilah merayu suamimu, wahai ibunda, wahai kakak-kakakku semua, adik-adik yang sudah punya suami. Berhentilah merayu suami untuk sholat di rumah. Sholat berjamaah lah bang, jangan ke masjid terus, imami kami dong. Itu tandanya kita tak belajar agama, kita tak tahu fadilah amal. Kita tidak tahu fadilah melangkahkan kaki ke masjid. Satu langkah ke masjid Allah angkat satu derajat, satu langkah Allah gugurkan satu dosa. Salat berjamaah di masjid banyak kemuliaannya, banyak ya. Allahu Akbar, banyak kemuliaannya. Dilipat gandakan 27 derajat. Terus kami gimana dong, kata ibu-ibu, kami kalau nggak ke masjid, pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri. Jadi ibu nggak perlu capek-capek jalan kaki ke masjid, suruh suami ke masjid. Seluruh pahala suami otomatis mengalir, Allah alirkan otomatis ke buku catatan amal istri, dan seluruh dosa istri mengalir ke buku catatan amal suami. Kalau suami tak mendidik istrinya agama. Jadi ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu tak perlu memikirkan dosa suami, karena dosa suami nggak akan dimintakan ke ibu tanggung jawabnya. Nggak perlu ibu-ibu cek-cek HP suami ibu, benar, mohon maaf ya, nggak perlu. Nanti dia selingkuh, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kalau kau di rumah, kau suamiku, aku muliakan kamu seperti raja. Kalau kau keluar, aku serahkan kepada Allah. Begitu baru bahagia. Ini kadang-kadang emak-emak ini stres hidupnya karena suuzon. Telatnya abang pulang nih, biasa jam 9 pulang, kamu udah jam 11 nggak pulang. Aduh, jangan-jangan buka cabang lagi nih. Ya, iya pak. Padahal suaminya lagi baca Quran di masjid. Pulang-pulang diinterogasi dari mana ke mana sama siapa. Makanya banyak bapak-bapak tulis nama istri kuntilanak di HP-nya. Benar, horor, takut dia. Iya pak. Jadi nggak perlu ibu-ibu, mohon maaf ya, ini bukan berarti saya dapat pesan sponsor dari bapak-bapak. Memang tak perlu ibu ngecek-ngecek, nggak perlu, biarin aja, terserah. Tapi kalau nanti dia gimana? Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Ibu tunaikan hak suami, hak ibu minta sama Allah. Ya Allah, aku sudah muliakan dia, ya Allah. Suamiku, aku muliakan dia seperti raja, ya Allah. Aku taati dia. Aku lagi masak, dia panggil, aku matikan komporku, ya Allah. Tak pernah aku katakan sebentar. Wanita soleh itu begitu. Wanita yang taat itu kalau dipanggil suami ya, dia tak pernah katakan ntar, tunggu sebentar, aku lagi nyuci, aku lagi, tidak ada. Dia panggil, sayang, dek,
matikan kompormu, tinggalkan cucianmu, penuhi panggilan suamimu. Itulah wanita soleha. Sudah begitu belum? Haknya suami ditaati. Ya, itu haknya suami. Kewajiban istri memuliakan. Memang berat bunda ya, berat. Ketaatan itu berat ya, mentaati suami, apalagi suami itu mohon maaf secara strata sosial di bawah istri. Ada curhatan, suami saya ini gimana Ustaz, saya mau taat saya. Bodoh Ustaz. Nah, kenapa kau pilih dia jadi suamimu? Maksudnya bodoh, dia tuh S1, suaminya tamat SMP aja. Suamiku tuh miskin Ustaz. Syarat ibu masuk surga adalah ridho daripada suami yang bodoh dan miskin itu. Kalau dia katakan aku tak ridho dengan jenazah ini, tidak akan masuk surga ibu. Berat gak? Tapi kalau suami katakan aku ridho dengan jenazah ini, wajib surga. Ketika Nabi SAW diberangkatkan Isra Mi'raj, karena tahun itu adalah tahun duka cita karena meninggalnya Ummahatul Mukminin, Nabi hari-hari duduk di pemakaman mendoakan Ummahatul Mukminin Khadijah. Sebelum wafatnya Ibunda Khadijah, dia cuma meminta satu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah aku meminta sorbanmu? Itu Nabi pakai sorban putih. Untuk apa wahai istriku? Kalau aku meninggal terlebih dahulu, tolong kafankan aku dengan sorbanmu. Maka dulu ulama kita sorbannya besar-besar Pak. Nabi pernah pakai merah marun, pernah pakai putih, pernah pakai hijau, pernah hitam. Nabi cuma menangis saja. Wanita tercantik di Jazirah Arab, wanita terkaya di Jazirah Arab. Nabi menikahi janda. Ya, mohon maaf nih ibu-ibu yang sekarang janda, ya jangan lagi sedih. Insya Allah akan ada berondong yang datang nanti ya, melamar yang soleh. Amin ya. Banyak kali amin nih, berarti banyak janda di sini. Tahu, saya sedikit ceritakan tentang rumah tangga Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Rasulullah SAW, manusia tidak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya. Dan Nabi SAW setiap kali pulang ke rumah, tidak pernah satu orang pun yang membukakan pintu untuk beliau selain Ummahatul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Paham mudah? Hari ini mohon maaf banyak wanita karir. Saya tidak menyalahkan wanita karir, boleh. Tapi ada risikonya. Risikonya nanti suami bukan ibu yang urus. Nanti pembantu yang urus, pembantu orang lain yang urus, kadang anak yang urus semua. Tidak ada salahnya. Dan ternyata setelah saya selidiki, saya tanya sama guru-guru, selama menikah dengan Rasulullah tak pernah sekalipun Ibunda Khadijah bertanya dari mana, kemana, sama siapa, seperti pertanyaan yang hari-hari ini diucapkan ibu-ibu ke suaminya. Enggak, yang lain di tempat lain. Kalau di sini enggak ada bedanya. Bunda, saya mau ngasih tahu nih, ibu-ibu mau nggak punya suami yang tak pandai berbohong? Ibu mau nggak punya suami yang tidak pernah berbohong? Mau caranya biar suami ibu tidak berbohong? Jangan bertanya. Iya Pak. Ini ada yang ditanyain Pak. Dari mana? Sama siapa? Ngapain? Kok bisa? Ini kalah polsek interogasinya. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, sebelum kita meninggalkan dunia, sempurnakanlah kehidupan kita, sempurnakan iman, sempurnakan ibadah, sempurnakan muamalah, sempurnakan muasyarah, sempurnakan akhlak. Ibu-ibu jangan suaranya lebih keras dari suami. Iya bang, iya. Bapak-bapak jangan pernah berdebat dengan ibu-ibu. Ya, ini sebaik-baik laki-laki kata Nabi SAW adalah laki-laki yang paling baik kepada ahlinya, kepada istrinya. Sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik kepada istriku. Bu, ini salah satu nih amalan ya.
ibu siapkan air putih atau minuman suami sebelum suami pulang ke rumah. Ya. Lalu di depan pintu itulah aku akan bertanya kepada suamiku, apakah kamu memerlukan aku? Kadang-kadang bapak-bapak ini buru-buru pulang ke rumah karena ada yang dilihat di luar rumah. Konslet kepala dia, error nih, kalau dia gak pulang nih bahaya nih. Maka dia pulang ke rumah, ternyata di rumah istrinya rambutnya begini gitu semua. Sampai ada yang curhat itu, Ustaz, aku bingung Ustaz. Kenapa bingung? Setiap pulang ke rumah itu aku bingung Ustaz, mana yang istri, mana yang pembantu, baunya sama kan? Baunya sama katanya. Maka ibu berdandan, aku berdandan untuk suamiku katanya. Lalu aku akan bertanya kepada dia, apakah kamu memerlukan aku? Kalau dia memerlukan aku akan melayani dia dimanapun dia mau. Kemudian dia lihat lagi, itu apa tuh yang tergantung di dinding itu? Cambuk. Ada cambuk di dinding rumahnya. Dia bilang, cambuk itu aku siapkan sebelum tidur. Aku tidak akan tidur sebelum suamiku tidur. Dan sebelum dia tertidur istirahat, aku selalu minta maaf kepada dia dan bertanya, maafkan aku suamiku, apakah pelayananku hari ini memuaskan hatimu? Kalau aku ada sebuah kesalahan, maafkan. Kalau aku tak termaafkan, ambil cambuk itu, pukul aku. Dan sejak aku menikah dengan suamiku, belum pernah sekalipun suamiku menyentuh cambuk itu. Bu, kalau suami belum tidur, jangan tidur. Ini berapa amalannya tadi itu? Memakai pakaian yang disenangi suami, menyiapkan air minum, melayani suami dimanapun. Bahkan kata Nabi, kalau suamimu memanggilmu di atas punggung onta, taati suamimu. Paham tuh hadis Nabi? Onta tuh di dalam mobil mungkin kalau sekarang ya. Serius. Apapun, jangan bantah. Oh, ini insyaallah surga di tangan ibu-ibu. Amin. Saking beratnya tanggung jawab seorang suami, hadirin sekalian, maka Nabi katakan, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintah para istri sujud di kaki suaminya. Tapi ternyata banyak wanita nanti cilaka. Ini Nabi ketika Isra Mi'raj melihat pemandangan di neraka, ternyata banyak wanita di neraka. Banyak wanita di neraka. Lalu bertanya sahabat, kenapa, amalan apa yang membuat wanita ini banyak masuk neraka? Karena lisannya. Ketika dia marah, dia menghilangkan semua kebaikan suaminya. Dia bilang, tidak ada kebaikan di dirimu kulihat. Ternyata kalimat itu pernah terucap dari zaman Nabi sampai hari ini. Jadi orang kalau jahat, seburuk-buruk manusia itu, mohon maaf, kita sini mudah-mudahan orang baik semua, amin. Seburuk-buruk manusia Pak, kalau dia marah kepada kita, dia menghilangkan semua kelebihan kita, dia melupakan semua kebaikan kita, kemudian dia membuka aib-aib kita, dan yang ketiga, dia bicarakan, dia slander, dia fitnah kita, dia bicarakan apa yang tidak ada pada diri kita. Ini kaulan ulama. Ini orang jahat itu apa? Orang buruk itu apa? Kalau dia marah kepada kita, dia hilangkan semua kelebihan kita. Nggak ada, nggak nampak kebaikan kita di mata dia. Kemudian dia buka semua rahasia kita. Kemudian dia bicarakan apa yang tidak puas dia buat cerita, dia fitnah kita.